Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Salvika Anggini dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 2305076028 kelas A. Baik, di sini saya akan membahas tentang teori kritik resepsi sastra. Kita lanjut. Nah, teori kritik resepsi sastra adalah pendekatan dalam studi sastra yang menekankan pentingnya respon dan interpretasi pembaca terhadap sebuah karya sastra. Nah, alih-alih hanya berfokus pada maksud pengarang atau teks itu sendiri, teori ini tuh menyorot bagaimana makna sebuah karya sastra dibentuk oleh pengalaman, latar belakang dan persepsi dari pembaca. Kritik resepsi juga memperhatikan bagaimana interpretasi karya sastra dapat berubah seiring waktu dan dalam konteks budaya yang berbeda. Lalu nih pembahasannya ini dalam resepsi sastra itu ada 5. Yang pertama itu ada menangkap respon pembaca, yang kedua itu memahami sastra sebagai wahana komunikasi, lalu yang ketiga itu kritikus mengisi kekosongan teks, yang keempat itu penerapan aspek sinkronis dan diakronis, lalu yang kelima itu kelebihan dan kelemahan metode penelitian resepsi sastra. Nah, kita lanjut ke menangkap respon pembaca. Nah, menurut Pradopo, yang dimaksud resepsi adalah ilmu keindahan yang didasarkan oleh tanggapan-tanggapan pembaca terhadap karya sastra. Nah, tanggapan pembaca ini dapat dinilai dari keberagaman keinginan. Lalu, teori kritik sastra resepsi ini tidak hanya memahami bentuk suatu karya dalam bentangan historis berkenaan dengan pemahamannya. Teori ini menuntut bahwa sesuatu karya individu menjadi bagian rangkaian karya lain untuk mengetahui arti dan kedudukan historisnya dalam konteks pengalaman kesastraan. Lanjut, Nah, Pradopo itu mengemukakan bahwa penelitian resepsi ini dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara sinkronis dan diakronis. Lalu penelitian sinkronis ini apa sih? Nah, sinkronis ini merupakan penelitian resepsi terhadap sebuah teks sastra dalam masa satu periode. Nah, penelitian ini tuh menggunakan pembaca yang berada dalam satu periode. Lalu yang kedua itu penelitian diakronis, yaitu penelitian resepsi terhadap sebuah teks sastra yang menggunakan tanggapan pembaca dari setiap periode. Nah, kita lanjut. Kedua ini memahami sastra sebagai wahana komunikasi. Nah, kritikus sastra itu selalu mengundang dan menggoda pembaca. Hal ini didasari dari asumsi bahwa sastra adalah alat komunikasi. Nah, tokoh-tokoh yang banyak mewarnai setiap orang yang belajar teori sastra pragmatik. Nah, kode-kode sastra itu diarahkan pada sasaran pembaca nih. Tokoh-tokohnya itu ada Hans Robert de John Heuss, terus ada Wolfgang Iser. Nah, terus nih, kalau Iser nih mengajukan langkah menghubungkan antara pembaca dengan teks, yaitu yang pertama itu memilih teks, yang kedua itu menganalisis unsur teks. Lalu kritikus mengisi kekosongan teks. Menurut Junus, kritik resepsi ini sudah melahirkan problematik. Masalah yang mungkin mewarnai kritik resepsi adalah perbedaan pembaca. Nah, harapan pembaca pun setiap umur dan waktu sering berubah-ubah. Gagasan Jauss dan Iser ini dipandang penuh kelemahan di samping ada kekuatan. Lanjut. Nah, Jauss adalah tokoh utama dalam ilmu sastra yang menekankan peranan pembaca. Menurut Jauss itu para penelitian sastra juga dalam aliran Marxis dan formalis melupakan atau menghilangkan yang terpenting dalam proses semiotik yang disebut kesusastraan, yaitu pembaca. Lalu Jauss itu memperkenalkan konsep horizon harapan
Erwatung Erwatung Horizon dari Gadamer yang menyatakan bahwa setiap pembaca itu mempunyai horizon harapan yang tercipta karena pembacaannya yang lebih dahulu, pengalamannya selaku manusia budaya. Fungsi efek nilai sebuah karya sastra untuk pembaca tertentu tergantung pada relasi struktur, ciri-ciri, dan unsur-unsur karya itu dengan horizon bagian pembaca. Lanjut. Nah, penerapan aspek diakronis sama sinkronis. Nah, mengacu pada proses perolehan tanggapan pembaca atas karya sastra yang dibacanya, metode resepsi sastra mendasarkan diri pada teori bahwa karya sastra itu sejak terbit selalu mendapatkan tanggapan dari pembacanya. Lanjut. Penelitian resepsi dengan metode sinkronis ini adalah penelitian resepsi sastra yang menggunakan tanggapan pembaca sezaman atau satu periode. Artinya pembaca yang digunakan sebagai responden berada dalam satu periode waktu. Lanjut, kalau penelitian resepsi sastra dengan metode diakronis yang seperti dijelaskan sebelumnya merupakan penelitian resepsi sastra yang dilakukan terhadap tanggapan-tanggapan dari pembaca dalam beberapa periode. Tetapi periode waktu yang dimaksud ini bukan hanya satu periode saja, tetapi dalam satu rentang waktu. Lanjut, terakhir ini ada kelebihan dan kelemahan metode penelitian resepsi sastra. Nah, dalam kelebihan penelitian resepsi sinkronis, yang pertama itu responden dapat ditemukan tanpa harus mencari artikel kritik sastranya terlebih dahulu. Lalu yang kedua ini dapat dilakukan secara langsung tanpa menggunakan tapi dapat dilakukan secara langsung tanpa menunggu kemunculan ulasan mengenai karya sastra. Lalu yang kedua ini lanjut, yang ketiga ini dapat dilakukan pada karya sastra populer. Lalu penelitian sinkronis itu juga mempunyai beberapa kelemahan. Yang pertama itu dinilai sangat rumit khususnya dalam pemilihan responden. Nah, pemilihan teks sastra dan penentuan teori. Lalu yang kedua ini penelitian sinkronis hanya dapat digunakan untuk mengetahui tanggapan pembaca pada satu kurun waktu. Lalu kita lanjut ke kelebihan metode diakronis. Nah, kelebihan metode diakronis ini yang pertama dapat menerapkan teori lain seperti teori intertekstualitas, lalu teori sastra, lalu teori sastra bandingan, teori filologi dan beberapa teori lain yang mendukung penelitian resepsi diakronis. Lanjut, yang kedua itu kemudahan peneliti dalam mencari data, yaitu tanggapan pembaca ideal terhadap suatu karya sastra, sehingga peneliti itu tidak harus bersusah payah untuk mencari data dengan wawancara maupun pada responden. Lalu kelemahan metode diakronis yang pertama itu peneliti pemula akan mengalami kesulitan dalam menentukan karya sastra yang akan dijadikan sebagai objek penelitiannya. Lalu yang kedua itu penelitian terhadap karya sastra turunan khususnya hasil intertekstual, peneliti akan kesulitan dalam menemukan teks asal dari karya sastra turunan tersebut. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.